Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya. Alhamdulillah kami pada pagi hari ini Ahad 5 Safar 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 September 2021 bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Bincang Serius seri kajian sejarah Islam yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan membahas kisah Nabi Musa, yaitu nasib Bani Israel pasca tenggelamnya Fir'aun. Salawat serta salam semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada umat-umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa IHBS TV dimanapun Anda berada yang saat ini tengah menyaksikan acara kami Bincang Serius seri kajian sejarah Islam yang pada pagi hari ini insyaallah kita dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita akan membahas kisah Nabi Musa dengan pokok pembahasan nasib Bani Israel pasca tenggelamnya Fir'aun. Pemirsa sekalian, pada pagi hari ini kita memasuki bagian ketiga dari kisah Nabi Musa, di mana pada bagian ke-1 kemarin kita telah membahas kisah Nabi Musa sejak beliau lahir sampai dewasa, dan untuk bagian kedua kita sudah membahas mengenai kisah Nabi Musa di mana terjadi peristiwa besar, yaitu tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya. Dan hari ini yang ketiga, yaitu kita akan menyampaikan satu kisah, yaitu nasib Bani Israel pasca tenggelamnya Fir'aun. Pemirsa sekalian, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah ruang siar kita, yaitu Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafidhahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. 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 Juga, ya? Baik, Ustaz. Setelah kita jeda kemarin, Ustaz, 1 pekan ya, ditunggu oleh pemirsa, ini sudah banyak yang bertanya juga gitu. Insyaallah. Kemarin libur karena qadarullah ada kegiatan yang lain. Dan perlu kita sampaikan kembali, Ustaz, kepada pemirsa bahwa kita untuk sesi ini adalah bagian ketiga ya, Ustaz ya, dari kisah Nabi Musa ya, di mana kisah pertama kemarin menceritakan, kita menyampaikan kepada pemirsa sekalian Nabi Musa sejak lahir sampai dewasa dan diangkat menjadi Rasul. Yang kedua yaitu peristiwa besar Allah tunjukkan kepada Bani Israel dan Fir'aun sendiri, yaitu bagaimana Allah tunjukkan kekuasaannya, yaitu terbelahnya Lautan Merah yang menurut akal manusia itu suatu hal yang mustahil, Ustaz. Tapi Allah kun fayakun tentunya, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin tentunya. Dan untuk hari ini, Ustaz, ini sangat menarik bagaimana kisah Nabi Musa yang menuju ya kepada tanah yang dijanjikan pasca tenggelamnya Fir'aun. Baik, Ustaz, sebelum kita lanjut ke sana, setelah Fir'aun ini Allah binasakan, Ustaz. Dan di situ Allah tunjukkan suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu terbelahnya Lautan Merah ya, Ustaz ya, yang begitu luas membentang. Allah tunjukkan kekuasaannya, terbelah secara tiba-tiba. Nah, lalu Fir'aun akhirnya tewas di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dengan peristiwa tersebut bangsa Kipti atau bangsa Mesir ini menjadi beriman? Karena salah satu faktor yang menghalangi hidayah bagi mereka itu, selain tadi masalah belum diberikan oleh Allah, ya salah satu faktornya adalah adanya penghalang, yaitu kekuasaannya Fir'aun. Namun setelah Fir'aun tewas, apakah mereka menjadi beriman, Ustaz? Dan apa dampaknya gitu setelah penguasa mereka banyak yang tewas di Lautan Merah ini bagi kehidupan masyarakat bangsa Kipti ketika itu? Silakan, Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd.
Kita di dalam hal ini akan mengangkat firman Allah yang ada di dalam surat Al-A'raf. Kita coba gali pelan-pelan surat Al-A'raf ini untuk mengurai pertanyaan antum itu. Yang jelas tenggelamnya Fir'aun itu dikatakan Allah adalah bagian daripada fantaqamna, niqmah, ya, azab, bencana. Yang Allah sendiri menisbatkan kepada dirinya fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi. Jadi fantaqamna minhum berarti di sini tidak semua, ya, karena yang ditenggelamkan Allah itu kebanyakan laki-laki, para bangsawannya juga. ya, dari mulai gak mungkin Fir'aun itu pergi tanpa didampingi oleh pejabat tinggi, ya, perdana menteri, para menteri, dan juga penasihat-penasihat. Panglima perang termasuk, Ya, juga, kan? termasuk panglima perang mati semua bersama Kopassusnya itu kurang lebih 200.000. Ya. Nah, disinilah akhirnya sebagai bentuk balasan bi annahum kadzabu bi ayatina. Ya. Wa kanu anha ghafilin. Jadi dari masa ke masa penguasa manapun yang bersikap melampaui batas, mendustakan ayat-ayat Allah, melalaikan kenikmatan, pasti diazab oleh Allah. Berakhir dengan kebinasaan. Berakhir dengan kebinasaan seperti Fir'aun. Dan Fir'aun itu hanya sekedar teladan keburukan aja. Sebagai kalau example, ya. Iya. Jadi dia itu hanya sekedar Allah berikan satu contoh. Termasuk ancaman sebetulnya, Iya, kepada generasi berikutnya. Jadi dan contoh ini bukan hanya sekedar permisalan, metafor, tapi visual. Ini harusnya setiap orang bisa dengan mudah mengambil ibrah. Gitu kan, gitu. Terus wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha. Sama dengan firman Allah di surat lain, surat Asy-Syu'ara kalau nggak salah, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immah. Masya Allah, wa naj'alahumul warithin. Jadi saya ingin memberikan Masya Allah, ini kenapa Allah memberikan berbagai macam kelebihan Bani Israel itu dengan ungkapan al-man. Al-mannu itu pemberian tanpa susah payah. Tanpa kerja keras yang ekstra. Gitu. Iya, dan hasilnya lebih besar daripada usahanya. Itu kalimat man. Dan itu betul. Ya, selama ini konsekuensinya mereka diperbudak oleh Fir'aun bertahun-tahun, kemudian hanya sekedar beriman. Ya. Suatu bayaran yang sangat murah kan gitu. Tidak harus berperang juga. Ustaz. Iya. Nggak pakai harus membayar triliunan untuk mendapatkan kekuasaan dan mendapatkan kursi legislatif maupun eksekutif. Allah jadikan kekuasaan utuh milik dia. Bahkan masyariqal ardi wa magharibaha. Wa kadzalika awrasna bani Israil wa naj'alahumul warithin. Artinya seluruh kekayaan Fir'aun dan kekuasaan Fir'aun itu diambil Bani Israel. Seketika itu saja. Seketika itu, termasuk kan yang tersisa di Mesir itu hanya perempuan-perempuan. Karena para kaum prianya tewas. Ustaz. Iya, makanya fantaqamna minhum. Minhum itu sebagian besar laki-laki itu ikut Fir'aun. Bahkan mungkin kalau nggak ikut disembelih sama Fir'aun. Makanya yang tersisa di Mesir itu perempuan-perempuan. Dan hanya
orang-orang yang jompo barangkali. Iya, Ustaz, ya. makanya ungkapan Allah wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin, kekuasaannya diambil, kekayaannya diambil, perempuan-perempuannya dinikahi semua sama Bani Israel, bahkan orang-orang rendahan itu dikisahkan di dalam sejarah itu bisa menikahi perempuan-perempuan bangsawan, coba. Masya Allah. Itu. Makanya di situ dianalisa oleh Ibnu Katsir, kenapa perempuan-perempuan Mesir sampai hari ini itu berani sama laki-laki. Karena keturunan itu. Iya, karena dari turunannya itu memang dulu wanita-wanita itu rata-rata bangsawan dikawin sama orang-orang rendahan. Sama mantan budak kan Bani Israel, Iya, Ustaz, ya. mantan budak. Mereka yang mungkin dulu pembantunya, ya kan? Ya, karena masih satu zaman, nggak lama. Mereka kan dulu diperbudak. Nah, mungkin dulu perempuan, laki-laki tersebut yang menikahi perempuan itu dulu pekerja di ladangnya, di kebun kurmanya. Coba bayangkan, ya, dibikin oleh Allah wa awrasnal, ya, apa namanya, wa awrasnal ladzina istud'ifu fil ardi. Tuh. Ini kisah yang kaitannya tentang bagaimana kondisi setelah tenggelamnya Fir'aun. Dan dari sisi Bani Israelnya sendiri sebagai pelaku dalam cerita ini, Ustaz, dalam kisah ini, tentu mereka Allah tunjukkan bagaimana kasih sayangnya Nabi Musa kepada kaumnya, Ustaz, ya. Yang kedua juga ditunjukkan bagaimana kasih sayang Allah kepada umatnya. Dan mukjizatnya Nabi Musa sebagai kasih sayang dari Allah ditunjukkan di hadapan mata mereka secara langsung gitu, bukan sekedar kisah. Nah, apakah ini membuat Bani Israel semakin kuat keimanannya ketika itu, atau justru mereka tetap seperti karakter dasarnya, Ustaz, ngeyel, terus mengingkari dan lain sebagainya, Ustaz? Ya, memang betul ya. Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel itu sempurna. Sampai Allah katakan wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima sabaru. Ini yang sama dengan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan kekuasaan, kepemimpinan agama itu pasti didapat. Dan betul, Allah membuktikan berkat kesabaran Bani Israel atas berbagai macam perlakuan rezim Fir'aun. Terus kemudian sabar mengikuti agamanya Nabi Musa alaihissalam. Dan sabar dia itu berjalan menuju Baitul Maqdis. Allah kasih kayak begitu. Cuma sayang. Jadi tidak menunggu besok. Bahkan Allah katakan وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. Di depan matanya Allah buktikan balas dendamnya itu. Fir'aun dihancurkan oleh Allah. Bala tentaranya mati tenggelam. Seluruh singgasananya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ. Jadi dengan melihat sekelompok kaum yang menyembah arca, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Langsung minta dibikinkan arca seperti mereka punya arca untuk disembah. Jadi bukan bersyukur kepada Allah supaya la in syakartum la azidannakum. Ketika saat itu sudah melakukan pelanggaran. Allahu Akbar. Makanya Allah katakan
dijawab oleh Nabi Musa yang diturukan oleh Allah, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini betul-betul bodoh. Makanya betul, seluruh bentuk pelanggaran sumber besar utamanya adalah kebodohan. Jadi kebodohannya kaum Nabi Nuh itu menentang, meledek, menghina Nabi Nuh 950 tahun tidak ada pengaruhnya. Kebodohan umatnya Nabi Syuaib, Nabi Soleh menyebabkan dia itu menyembelih unta, padahal unta itu sebagai simbol keberkahan dia. Ya, coba bayangkan sumur yang di tempat tandus dan itu keluar dari batu loh. Dan memang tempatnya di daerah itu adalah daerah yang membutuhkan air. Coba hanya sekedar tolong disiplin, bagi-bagi waktu, sehari minum unta, sehari kalian disembelih. Dasarnya apa? Innakum qaumun tajhalun. Makanya hal ini juga dilakukan oleh orang-orang yang pertama kali baru masuk Islam di zaman Rasulullah. Ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat, ya Rasulullah. Ya kami ini dibikinkan pohon-pohon untuk menggantung macam-macam, ya. Dhatu anwat itu gantung pedang, gantung macam, nanti akhirnya mendapatkan keberkahan. Kalau istilah di kita ngalap berkah. Apa kata Rasulullah? Sungguh kalian ini seperti kaumnya Nabi Musa yang mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum alihah innakum qaumun tajhalun. Makanya betul kata Ali bin Abi Thalib, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu menjadi musuh apa yang tidak diketahui. Wal juhala'u a'da'ul ulama. Orang bodoh itu musuhnya ulama. Makanya inna haula'i mutabarrum ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Ditegur langsung oleh Nabi Musa. Apakah kamu ingin mencari Tuhan selain Allah? Ya, kalau bahasa orang sekarang gile loh. Yang menyelamatkan kamu dari tangannya Fir'aun itu siapa? Yang menyeberangkan kalian dari tempat yang mustahil. Hanya wadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wala takhsha. Pukul itu apa namanya? Tongkat. Siapa yang membuat belahan semua itu? Allah. Tapi ternyata kalian seperti itu. Wa idh anjaynakum, ini Allah ingatkan. Ya. Begitulah pendidikan harusnya ketika saat anak didik kita itu lupa daratan. Kita ingatkan kesulitan-kesulitan dahulu, kemudian Allah berikan kenikmatan. Itu metode, ya, penting itu. Jadi ketika orang itu diingatkan masa-masa tidak menyenangkan, saat ketika itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan, itu influentif, efektif untuk menyadarkan anak. Wa anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Coba bayangkan, ingat enggak? Baru kemarin kalian diperlakukan begitu buruk oleh Fir'aun. Enggak ingat siapa yang menyelamatkan? Allah. Kok bisa kamu sekarang ini minta Tuhan arca yang enggak bisa mendengar, melihat, memberikan manfaat madarat? Yuqattiluna abna'akum. Ingat anak kalian itu berapa ribu yang dibunuh sama Fir'aun. Wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dhalikun bala'un mir rabbikum adim. Itu kan suatu bencana yang besar. Yang patut sekali kalian ini bersyukur kepada Allah dengan apa? Menyembah kepada Allah dengan cara mentauhidkan semurni-murninya. Menjalankan perintahnya setulus-tulusnya, meninggalkan larangan sekuat-kuatnya. Bukan malah seperti itu peringatan, Masya Allah. Jadi dari sini menunjukkan bahwa Bani Israel ini memang kaum yang sangat ingkar.
yang banyak diingatkan oleh Allah. Ya Bani Israel adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Subhanallah. Enggak main-main. Bukan faddaltukum 'alal Arab. Faddaltukum 'alal alamin. Ya. Dan kehebatan mereka itu masih tersisa. Tapi begitulah kenikmatan dibalas dengan keburukan. Berbagai macam limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan pelanggaran. Inat, penentangan. Bahkan membunuh para rasul, para nabi. Ya, itu kondisi Bani Israel. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah tunjukkan Ustaz ya, kepada kita manusia di akhir zaman bagaimana tipikal dan karakter dari Bani Israel yang bisa jadi karakter tersebut juga memungkinkan muncul pada diri kita juga ya Ustaz ya. Kalau Bani Israel itu mungkin bangsanya, tapi karakternya bisa juga menular ya kepada bangsa-bangsa, bahkan termasuk diri kita sendiri. Dan Allah ingatkan lewat kisah tadi ya Ustaz ya, bahwa mungkin kita jangan sampai seperti mereka. Dan kalau kita seperti mereka, maka seperti akan ditimpakan kepada mereka. Mungkin itu balasan yang akan diterima ya Ustaz, seperti itu mungkin ya. Iya, betul. Jadi intinya begini. Jadi kalau kita lihat apapun yang sekarang ini terjadi pada umat, kalau sekarang kenikmatan dibalas dengan penentangan dan pembangkangan, itu enggak lama. Itu pasti. Makanya Allah katakan wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi dzkuru ni'mati 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Gitu. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah, yaitu. Padahal ini juga subhanallah, cara Allah di dalam memberikan kekuasaan Bani Israel juga murah banget. Masuk aja. Terus kamu nggak usah perang. Coba. Ini kan keterlaluan kalau dia mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Udahlah. Musa pergi aja sama Tuhanmu. Kami di sini aja. Coba bayangkan. Allahu Akbar. Ya. Insyaallah sangat luar biasa bagi Israel ini Ustaz ya. Nah, selanjutnya Ustaz, ketika Allah berikan kemenangan kepada Bani Israel pasca mereka menyeberangi Lautan Merah ini, apakah mereka ada yang berapa lama mereka kembali lagi ke negeri Mesir, dan setelah itu Allah perintahkan lewat Nabi Musa supaya menuju ke Tanah Harapan? Apakah mereka sempat tinggal terlebih dahulu di negeri Mesir setelah Firaun tewas ini, dan berapa lama Ustaz? Iya, memang akhirnya kan semua di bawah kekuasaan Bani Israel. Makanya tadi wa awrasna masyariqal ardi wa magharibaha. Ya, jadi mereka itu mundar-mandir. Ya. Sehingga kembalinya pernah dari Mesir itu Allah janjikan akan bisa ketemu Allah, mendengar Allah saat bicara dengan Nabi Musa. Ya. Di arah kanan daripada Turi Saina itu. Yang tapi akhirnya mereka di tempat itu setelah diberikan kelebihan, coba bayangkan, bisa menyaksikan Nabi Musa dialog sama Allah. Gak ada bangsa lain yang bisa seperti itu. Gak ada. Tapi setelah tadi itu hanya disuruh masuk, nanti gak usah perang. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Akhirnya dibingungkan oleh Allah 40 tahun itu ya kan. Makanya ini diambil pelajaran banget oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika diajak perang Badar, diajak perang Badar. Nabi Muhammad SAW ketika itu masih maju mundur. Karena dadakan banget, karena tujuannya ketika itu bukan perang, hanya mencegat kafilahnya Abu Sufyan. Tapi ternyata akhirnya perang. Sementara fasilitas perangnya juga masih sangat sederhana. Menawarkan perang kepada
Sahabat terutama Ansor masih maju mundur. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kami tidak akan bersikap seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Berangkat kamu sama Tuhanmu, kami di sini duduk-duduk. Tidak, tapi berangkatlah. Kami akan berperang bersama Rasulullah, berada di depan Rasulullah, belakang Rasulullah, samping kanan kiri Rasulullah SAW. Itulah harusnya. Kita itu bukan hanya pilih zona aman, pilih situasi yang nyaman. Apapun resikonya, kalau memang kita itu sudah menobatkan sebagai seorang muslim, berjuang di IHBS umpamanya, berjuang di jalan dakwah, ya kita terabas. Jangan seperti Bani Israel, mau enaknya saja. Kan ini mau enaknya saja. Padahal juga sudah dienakkan Allah. Coba bayangkan, apa nggak enak? Sekarang tanpa perahu, tanpa penyeberangan, laut dibelah. Itu. Apa nggak enak mendapatkan kekuasaan tanpa perang menang, tanpa perang? Coba bayangkan itu kan. Mana ada itu? Tanpa korban jiwa. Iya. Nasallallahu al-afiyah ya. Wallahu a'lam. Dan itulah yang membedakan antara sahabat dengan Bani Israel saja. Yeah. Kualitasnya gitu ya. Kualitasnya murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang asyraful anbiya'i wal mursalin. Allah berikan keutamaan otomatis ya. Allah. Dan selanjutnya ketika turun perintah kepada Nabi Musa untuk menggiring, membimbing Bani Israel untuk menuju tanah harapan saja. Yeah. Namun akhirnya mereka tertahan di gurun pasir yang tandus sekian lama, bahkan ada yang menyebutkan 40 tahun ya Ustaz ya. Yeah. Namun Allah berikan ketika itu satu mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu memberikan naungan ya Ustaz ya, kepada mereka sehingga tidak kepanasan gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang menyebabkan tertahannya Bani Israel ini supaya tidak yang begitu lama gitu saja tidak sampai kepada tempat tujuan itu? Ya, itu merupakan suatu adab karena Allah katakan fa innaha muharramatun 'alaihim arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Masya Allah ya. Yatihuna itu suatu hal yang sebetulnya kan mustahil. Itulah bentuk di antara sekian mukjizatnya juga Nabi Musa. Ya. Karena itu tempat lalu lalang mereka. Ya. Karena ketika itu kan mereka sedang di perjalanan dan itu perjalanan biasa dia lakukan. Dan tempat itu biasa lalui. Tapi yatihuna fil ardi, ya. Allah bikin seperti itu, muharramatun 'alaihim arba'ina sana, karena sebagai bentuk pelajaran kepada Bani Israel yang diajak nabinya tadi. Padahal di sana ada dua bekal, yaitu ada bekal di mana dua tokoh dari kauman jabbarin itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, kaum jabbarin itu meskipun digambarkan oleh para ulama di dalam beberapa tafsirnya bentuknya tinggi-tinggi, ya. Sampai di dalam tafsir Al-Baghawi itu tingginya 3000 dhira. Tetapi hal itu diluruskan oleh Imam Ibnu Katsir, semuanya ini adalah satu berita hoax ya. Enggak mungkin karena manusia tertinggi adalah Adam, situna dhira'an, hanya 60. Summa yanqusul khalqu, kemudian berkurang sampai seperti ini kata Rasulullah SAW bentuknya. Jadi Nabi Adam itu 60 dhira. Kemudian yang qusul khalqu ini menunjukkan bahwa makin ke sini, makin menjelang kiamat, umat itu makin pendek. Itu. Kecil. Iya. Akhirnya apa? Wa qala rajulani minal ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Allah berikan nikmat, masuk Islam. Udahlah. Ayo kamu masuk aja. Insya Allah nanti kamu menang. Apa ya dia jawab? Idhab anta wa rabbuka. Akhirnya dibingungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya dia ketemu Allah. Ya. Yang di situ diberikan wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala yang para ulama memberikan satu penegasan wasiatnya itu ada di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153.
Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ini wasiat Allah kepada Bani Israel ketika berada di Gunung Turi Saina. Berarti tempat gurun pasirnya mereka itu bingung di situ, di dekat-dekat Turi Saina. Karena memang Turi Saina itu kan tempat ibadahnya Nabi Musa. Bismillah. Lembah Sinai ya, kurang lebih ya. Iya, yang dikatakan oleh, makanya ada di antara para ulama memberikan tafsir wattini, buah tin, kebun tin yang di situ tempat masjidnya Nabi Nuh. Wattini, wazaitun, di mana kebun zaitun tempat masjidnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, yaitu Aqsa. Waturi Saina, masjid di tempat Nabi Musa alaihissalam beribadah. Wahadal baladil amin, masjid Al-Haram yang milik Rasulullah SAW. Jadi, Masya Allah, surat At-Tin ini Allah sumpah dengan suatu makhluk yang besar semua. Wattini wazaituni waturi sinina wahadna, itu diberikan la tusyrik bi syai'a wabil walidaini ihsana. Subhanallah, wasiat yang cukup baik. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan membunuh anakmu karena miskin. Karena di dalam ayat itu ada dua, khasyatal imlaq, takut miskin atau karena miskin. Karena memang udah miskin. Takut miskin, kaya, karena nanti punya anak takut miskin gitu kan. Dua-duanya tidak dibolehkan. Terus wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Yang berupa perzinaan, homoseksual, ya, lesbi, macam-macam. Wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ini wasiat Allah kepada Bani Israel di Turi Saina itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wasiat. Ya, ketika itu jumlahnya kurang lebih 70 orang. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. Ini semuanya adalah praktik peradaban. Ini merupakan pilar-pilar kehidupan. Artinya wasiat Allah yang dikatakan wasakum bihi la'allakum tattaqun, membikin Bani Israel itu eksis bertakwa kalau menjalankan wasiat itu, dan kita semua juga. Jadi bangunan peradaban yang menghubungkan bagaimana manusia itu teosentris, ya, juga begitu kaitannya dengan manusia antroposentrisnya juga jalan, kan gitu. Nah, di sini dzalikum wasakum. Nah, antroposentrisnya ya pada suatu hal yang curang, tidak jujur. Yaitu apa? Auful kaila wal mizana bil qist. Orang itu kalau sudah terbiasa timbang menimbang, takar menakar, tidak saling sunat menyunat, dia tepat, ya, yang bukan seperti yang digambarkan oleh Allah, wailul lil mutaffifin. Insyaallah di dalam bidang-bidang yang lainnya akan jujur, akan baik. Ini wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Masya Allah. Jika kalian sekarang itu komentar, bersikaplah objektif. Betapa banyak orang yang sekarang ini membuat gaduh karena komentarnya itu tidak objektif. Apa yang tidak baik buat orang lain, baik buat dia. Apa yang tidak sekarang ini dilarang untuk orang lain, boleh buat dia. Itu kan tidak objektif terhadap dirinya sendiri. Wa bi ahdillahi aufu, Masya Allah, perjanjian Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Masya Allah. Ini Allah mengulangi dzalikum wasaqum bihi. Pertama la'allakum tattaqun, yang kedua tadhakkarun. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Allah akhiri lagi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Subhanallah. Allah mengulangi wasiat 3 kali. Dan itu bukan suatu hal yang pasti hanya sekedar polesan, hiasan kata-kata. Tidaklah Allah mengulang-ulang suatu kalimat di dalam Al-Quran, pasti ada maksudnya.
betapa besarnya wasiat Allah kepada Bani Israel, betapa tingginya perhatian Allah supaya baik itu Bani Israel. Dan betapa cintanya Allah kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Sampai dipanggil, ketemu khusus, dipertunjukkan bagaimana dialognya Allah dengan Nabi Musa. Kurang apa? Dan ya kalau kita itu pesan diungkapkan dengan wasiat itu kan nggak mungkin kalau nggak pada orang yang khusus. Ya, nggak mungkin kalau nggak pada orang yang tercinta. Dan nggak mungkin kalau nggak itu merupakan suatu yang excellent kan gitu. Itu makanya kalau seandainya disia-siakan, subhanallah, nggak tahu deh. Itu kan gitu. Wallahu a'lam ya. Insyaallah sangat luar biasa saja. Ya. Selanjutnya Ustaz, tadi ketika Bani Israel ini kan tertahan ya Ustaz, 40 tahun lamanya di satu tempat yang gersang, yaitu Lembah Sinai. Lembah Sinai ini sekarang masuk ke Mesir ya Ustaz ya? Iya, betul. Ya. Banyak penduduknya Ustaz sekarang ya berarti ya, daerah situ? Sinai itu. Sudah menjadi suatu kota besar. Tuh kan, bahkan sudah menjadi tempat wisata kan. Ustaz pernah ya kunjung ke sana ya? Ya, lewat aja. Lewat ya, insyaallah. Selanjutnya ketika mereka tertahan tadi, akhirnya mereka kan merasa haus saja. Akhirnya lagi-lagi merengek ya kepada nabinya gitu. Andalannya itu Nabi Musa gitu. Iya, Nabi Musa. Merengek, memohon gitu. Dan akhirnya Nabi Musa dengan sayangnya kepada kaumnya, akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah berikan pertolongan dengan munculnya 12 mata air ya Ustaz ya. Iya. Dan ada satu hal yang cukup menarik, Allah turunkan satu rezeki yang sangat istimewa, yaitu mana dan salwa. Iya. Apa itu Ustaz, mana dan salwa itu? Iya, jadi Masya Allah ya, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Terus فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. Ini semua nikmat kan gitu, subhanallah ya. Makanya kalau wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, itu betul-betul secara praktek utuh itu di Bani Israel. Oke. Coba bayangkan batu dipukul aja, fanfajarat minhu sanata asyrata aina kullu unasin mashrabahum, karena subhanallah ya, asabiyahnya Bani Israel itu tinggi, 12 kan anaknya itu, dan bersama anak cucunya, dan itu masih sampai pada zaman Nabi Musa, dari Nabi Yusuf coba. Dan itu ketika nyebrang lautan pun dibelah itu menjadi 12 loh Pak. 12 jalan gitu. Iya, Masya Allah. Ini juga begitu. Nah, tapi ternyata tidak membuat dia itu bersyukur kepada Allah. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. Coba, kan ketika dibingungkan oleh Allah itu kan musim panas. Karena keluar dari Mesir itu di akhir bulan musim itu dingin, musim panas. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ. Coba 40 tahun di situ ada naungan abadi. Makanya kalau kitab tadi ini musim panas, gimana ya mereka? وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ, ini ghamama itu. Terus kemudian وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ. Yang menarik, al-manna itu Allah turunkan di pagi hari. Sebelum subuh itu sudah Masya Allah nyangkut-nyangkut di pohon-pohon ya, di tempat-tempat tenda rumahnya, itu kan gitu. Dan itu tinggal ngerok aja. Semacam seperti salju gitu ya? Iya, macam seperti salju putih, tetapi kalau dimakan itu kayak roti. Dan rasanya manis sekali, empuk, terus berair. Jadi kalau kita pernah makan roti apa sih ya, roti yang nyes itu, ya kayak gitu. Terus kemudian Allah berikan sorenya salwa. Yang menarik, salwa itu burung, tetapi tidak punya banyak bulu, sehingga nggak bisa terbang. Hanya ya mirip-mirip seperti ya ayam. Ya, sehingga mudah ditangkap. Jadi coba bayangkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Pagi diberikan makanan yang begitu mudah didapat.
tanpa usaha. Tidak Coba, perlu berburu gitu Ustaz. ya kan kalau sekarang pengen roti harus ngadon, Nanam gandum harus dulu, ya. bikin ini, bikin enggak. Ini turun pagi tadi, tinggal keluar dikerok atau di mana diambil. Tapi nanti menjelang sore aja udah basi itu. Besok keluar Hanya lagi. untuk sehari saja. Iya, cuman sehari umurnya. Dan besok turun bersama embun itu. Subhanallah, seger sekali ketika turun makan. Nanti sorenya dikasih salwa. Itu dagingnya pasti enak, bagus. Tapi ternyata itulah. Dia minta itu bawang merah, bawang putih, ada siapa soliha. Akhirnya kalau kamu seperti itu maunya turun ke tempat daerah yang atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Aneh kalian ini. Gimana akal sehat kalian? Kalian minta ganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang rendahan, murahan. Sudah nggak berfaedah, nggak bergizi, nggak bervitamin, nggak membuat kamu sehat. Ini pagi, sore, bikin kamu sehat. Dan ini menunjukkan bahwa secara pangan, kita bisa ambil satu hikmah. Seorang itu dianjurkan ketika pagi itu makan glukosa sama karbohidrat. Yang manis ya. Ya. Tapi kalau sore itu jangan. Ya, daging-dagingan lah gitu. Itu hikmah yang kita bisa ambil dan itu merupakan suatu makanan yang sangat sehat sekali di mana glukosa, karbohidrat, protein lengkap di dalam kehidupannya. Dan tiap hari nggak kerja loh Pak, coba bayangkan. Hanya nunggu saja. Iya. Di tempat itu 40 tahun, nyantai, paling mungkin berburu kemana gitu aja. Sambil menikmati angin padang pasir kan gitu, tidur. Ya, Allah siapkan makanan. Kayak semacam catering aja gitu, Iya. pagi-pagi diantar. Iya, pagi-pagi diantar. Sore diantar lagi. Sore diantar, ada usaha lah, karena memang dibikin hidup oleh Allah. Kenapa? Supaya ditangkap, ada usaha nangkep, buat hiburan juga kan. Ya, berburu kecil-kecilan, kemudian disembelih, dibakar. Ketika habis disembelih, dibakar kan dagingnya seger, jadi enak. Satu kehidupan yang sangat nyaman. Diazab nyaman itu ya baru kali ini tuh. Di padang pasir yang tandus, orang lain kepanasan, kehausan, mereka disediakan air Wa bersih. anzalna 'alaikumul ghamama. Ya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa, masyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Yang selanjutnya tentu Allah berikan informasi tentang mana dan salwa ini kepada kita umat akhir zaman, tentu bukan tanpa maksud dan tujuan saja. Iya. Karena kita ketahui bahwa masalah pangan dan energi bagi manusia akhir zaman ini suatu hal yang esensi saja. Iya, iya. Nah, apakah ini juga menjadi satu tantangan kepada kita sebagai umat akhir zaman untuk masalah pengembangan pangan tadi saja Iya. dengan seperti mana dan salwa. Nah, pertanyaan anak, apakah masih ada nih mana ini Ustaz, makanan jenis yang namanya mana ini sampai saat ini Ustaz? Ya, kalau itu kan merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk kekuatan kaumnya. Sebagai bentuk bukti akan kebenaran dakwahnya Nabi Musa kepada kaumnya. Sebagai bentuk pertolongan Allah kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam agar mereka lebih tunduk kepada Allah. Tapi kondisinya tetap seperti itu. Secara umum barang itu sudah tidak ada, kecuali mungkin mirip-mirip ya. Kalau burung ya sekarang burung yang seperti itu juga mungkin ayam ya kan gitu. Puyuh mungkin gitu ya. Burung puyuh. Tapi kalau burung puyuh kan lumayan terbangnya juga kan gitu. Susah nangkapnya. Iya. Ya, ayam yang paling tepat itu ya. Terus kemudian salwa itu juga kita tidak temukan karena itu nempel banyak sekali. Jadi bentuknya dilihat dari jauh itu seperti salju. Gitu. Jadi ketika pagi itu kan turun. Jadi banyak sekali nempel di dahan-dahan,
terus kemudian di tempat-tempat batu atau di rumahnya aja kedatangan. Itu tinggal harus pergi ke hutan gitu. Iya, nggak usah susah-susah nyari sono sini. Coba kalau orang kita nyari jamur aja kemana tuh kan gitu. Nyari ubi aja ke hutan gitu. Itu Wallahu a'lam bishawab. Dan tadi Ustaz diceritakan bahwa mereka malah akhirnya meminta suatu hal yang rendahan gitu, yang biasa saja seperti makanan-makanan pada umumnya gitu. Dengan setelah diberikan nikmat yang sangat luar biasa makanan tadi. Apa hikmah yang bisa kita petik Ustaz dari nikmat yang Allah berikan sangat istimewa justru malah menginginkan suatu hal yang biasa gitu. Ya, inilah manusia. Watak manusia itu tidak pernah permanen di dalam suatu keadaan. Dan selalu menghayal sesuatu yang tidak ada. Contoh, yang rame pengen sepi, yang sudah sepi pengen rame. Yang di kota pengen ke kampung. Yang di kampung sampai mikir-mikir bagaimana bisa merantau ke kota. Ya kan? Yang kaya malah pengen jadi orang miskin. Bikin rumah bambu. Ya. Terus tinggalnya di tempat-tempat beberapa, ya kadang-kadang mereka itu nyaman tidur di rumah reot. Tinggal bersama orang-orang Badui. Ya. Kendaraannya udah bagus, dipoles-poles jadi rongsokan. Itu manusia memang. Itu kondisi rata-rata. Nah, inilah yang perlu dihadirkan apa rasa syukur. Ya. La in syakartum itu. Makanya betul puncak dan pusat kebahagiaan manusia itu ada di 3. Ketika nikmat syukur. Ketika kena musibah sabar. Ketika sekarang berdosa istighfar. Itu aja. Itu kalau kita jalani dengan baik insya Allah. Nah, kita itu usahakan menikmati yang ada. Jangan mencoba untuk menikmati yang tidak ada. Dengan apa? Hayalan. Makanya yang juga bisa kita ambil hikmah. Jika kondisi kita sekarang ini sudah bagus. Dan Allah berikan kemudahan di dalam hidup. Kita jangan terlalu khawatir yang berlebihan untuk menghadapi masa yang akan datang. Karena masa yang akan datang itu gelap gulita, masa lalu yang suram itu sudah tiada. Maka ihris ala ma yanfa'uk, berusahalah hari ini mengejar sesuatu yang paling bermanfaat untuk dirimu. Tapi dalam prosesnya itu wasta'in billah, mintalah bantuan kepada Allah. Wala ta'jas, jangan melemah di dalam hidup ini. Itu pelajaran yang kita bisa petik. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Baik Ustaz, sebelum kita lanjut, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki sesi kedua dan kita jeda terlebih dahulu. Dan sebelum jeda kami informasikan insyaallah Ibnu Hajar Boarding School sudah memasuki masa penerimaan peserta didik baru bagi jamaah sekalian atau pemirsa IHBS TV yang ingin menyekolahkan putra dan putrinya ke Ibnu Hajar Boarding School bisa mengunjungi website kami yaitu di ppdb.ihbs.sch.id. Baik pemirsa sekalian, dan kami ingatkan di akhir sesi Anda bisa berinteraksi dengan kami di layanan nomor 0811803339. Baik pemirsa sekalian, kita jeda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Pondok Pesantren Tahfidz kita ini kita akan berikan nama Tahfidz Agropreneur yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000. Nah, ada lagi kurang lebih 2,5 hektar. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana
bisnis yang menopang pondok pesantren ini, yang tidak lain adalah di sini ada pertanian. Kemudian di sini ada beberapa lahan peternakan ikan, ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka, insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung 2 tingkat, yang ini rencana kita akan buat untuk asrama, dan anak-anak yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai, tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini, ya. Ini adalah tempat yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25 kali 25 di sini, insya Allah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian, Ahlus Sunnati wal Jamaah, akan mensupport, akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan, dan anak-anak didik kita dari seluruh persada Nusantara ini secepatnya bisa mendaftar, karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta, pendaftarnya sangat bludak, dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full. Ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan, membangun pondok pesantren tahfidz dan bahasa Arab ini gratis, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, yang saat ini masih setia menyaksikan dan mengikuti acara kami, Talkshow Bincang Serius, kajian sejarah Islam, yang pada pagi hari ini kita sedang membahas kisah Nabi Musa, yaitu nasib Bani Israel pasca tenggelamnya Fir'aun. Pemirsa IHBS TV yang saat ini tengah menyaksikan acara kami ingatkan kembali di akhir sesi Anda bisa berinteraksi dengan kami di layanan nomor telepon 0811 8033 389. Baik, pemirsa sekalian, kita kembali lagi ke narasumber kita. Baik Ustaz, kita lanjut di sesi kedua setelah jeda tadi. Ada beberapa karakter Bani Israel yang Ana ingat tadi dari beberapa hal yang disampaikan oleh Ustadz yang menghambat tercapai atau datangnya hidayah kepada mereka ya Ustadz, untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter apa saja Ustadz yang ada pada Bani Israel ini untuk pelajaran tentunya bagi kita saat ini, karena tidak menutup kemungkinan karakter-karakter tersebut juga bisa menimpa manusia akhir zaman seperti kita. Iya. Ya, hal ini kita bisa tilik dari firman Allah ya, yang ada di dalam surat Thaha ya. Ya Bani Israel qad anjaynakum, Masya Allah, min aduwikum. Lagi-lagi Allah ingatkan sekian kenikmatan berupa keselamatan al-afiyah dari Bani Israel ini dari Fir'aun. Wa wa'adnakum janibat turil ayman. Kita juga telah mengadakan perjanjian untuk ketemu di Turil Ayman, jadi di Gunung Turi Saina atau Gurun Saina itu di sebelah kanannya, di dalam rangka untuk melihat bagaimana Nabi Musa dialog langsung sama Allah. Tetapi dan juga wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tadghaw fihi ini. Jadi yang membuat Bani Israel itu lagi-lagi tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Karena kalimat tughyan, ya, sikap melampaui batas. Wala tadghaw fihi, kata Allah, fayahilla 'alaikum ghadabi. Kalian akan saya murka lagi. Wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga lagi-lagi membuka tangannya seluas-luasnya untuk memberikan rahmat, pengampunan. Kata Allah, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa tada. Kalau kamu sekarang ini bertaubat, beramal soleh, ya, kembali kepadaku, saya juga akan terima summa tada. Tetapi itulah, tidak pernah terjadi satu kepermanenan sikap Bani Israel itu. Sampai ila yaumil qiyamah, Masya Allah, inilah yang membuat akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, yang membuat Bani Israel itu selalu menjadi sasaran pembantaian umat lain. Gitu. Karena sikap-sikapnya yang kurang ajar, sikap-sikapnya yang nggak tahu budi, sikap-sikapnya yang selalu melampaui batas. Ya. Jadi masa ke masa itu, apalagi kalau kita membaca protokolat mereka itu kan tidak pernah menganggap keberadaan manusia lain selain Yahudi, Bani Israel kan. Makanya Allah mengatakan, wa itta'adzana rabbuka la yab'asanna 'alaihim ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Ya. Saya akan kirim satu kekuatan kaum man yasumuhum su'al adab, yang membantai Bani Israel di akhir zaman nanti. Dan ini belum terjadi. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurun rahim. Ya.
dari sini menunjukkan bahwa kalau Bani Israel itu bertaubat kepada Allah, beriman secara baik, beramal soleh, dia akan diperbaiki oleh Allah. Faddaltukum 'alal alamin, itu Allah buktikan ila yaumil qiyamah. Tetapi bila mereka itu tadghaw fihi fayahillu 'alaikum ghadabi, maka Allah akan timpakan berupa apa? Selalu dari zaman ke zaman itu ada saja sekelompok orang, umat, bangsa yang membantai Bani Israel itu. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini masih akan nanti man yasumuhum su'al adab. Jadi nggak tahu ini nanti umat mana yang membantai Bani Israel ini nanti di tahun berapa, wallahu a'lam bishawab. Tapi ini menjelang kiamat dengan satu bentuk su'al adab, dan mungkin lebih keji, lebih sadis ketimbang Hitler. Itu lebih sadis ketimbang Bukhari. Itu kan gitu kan, sudah terjadi kan. Bagaimana Bukhari mengobrak-abrik ya negara Yahudi dan juga eksisten di Yahudi, dia habisin semuanya. Tinggal beberapa orang yang diangkut ke Persia. Di antaranya adalah salah satu putri bangsawan yang akhirnya dinikahi oleh Bukhari. Dan inilah yang akhirnya memahamkan Bukhari untuk bisa lunak kepada Bani Israel. Begitu juga bagaimana pembantaian Hitler begitu sadis. Ya, sekian ratus ribu bahkan mungkin juta Yahudi yang ada di Jerman itu mendapatkan perlakuan yang sangat mengerikan. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa id ta'adzana, Allah sudah mengizinkan. Berarti ini sudah ketetapan Allah. La yab'atsanna 'alaihim, nanti akan ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Ya. Kalau zaman dahulu mereka masih ada Nabi Musa saja yang mendampingi, yang senantiasa mengingatkan, yang senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di akhir zaman, kalau mereka tidak bisa mengurus dan memperbaiki dirinya sendiri, tentu siapa lagi gitu kan saja. Yang hanya bisa melindungi mereka kan Allah. Tapi ketika tidak bisa membayar pelindungan itu, yaitu tobat, iman, takwa, amal soleh, ya Allah nggak melindunginya. Itu. Makanya harapan satu-satunya mereka kan tabut itu. Ya, karena kehidupan Bani Israel ini, kehidupan Yahudi itu tidak pernah bisa terlepas pikiran mereka dari mitos tabut. Makanya ketika mereka keluar dari Mesir itu pun bawa tabutnya Nabi Yusuf. Dan Nabi Musa juga memiliki tabut. Fihi sakinatun min rabbikum. Kalau dibuka itu muncul ketenangan. Coba bayangin, Pak. Jadi siapa yang sekarang stres, ya, sedih, itu bukan ngerokok, gitu ya. Tapi buka tabut aja itu keluarlah satu semacam suasana yang fresh. Terus kondisi itu nyaman, rileks itu. Subhanallah, coba bayangkan. Makanya inilah di dalam mitos Yahudi itu yang satu-satunya bisa melindungi dia. Kenapa? Karena Nabi Musa dan nabi-nabinya sudah tidak ada yang setiap saat bisa mendampingi dan bisa menolak azab Allah, bencana Allah, dan juga bisa mendatangkan rahmat Allah. Dan yang keduanya juga dia tidak bisa mewujudkan, yaitu apa? Pertolongan Allah, asalkan dia itu mau bertaubat, beriman, bertakwa, amal soleh. Maka satu-satunya di dalam mitos mereka tetap melakukan berbagai macam pelanggaran, penyimpangan, tapi tetap juga eksis dengan apa? Tabut itu. Makanya mereka sekarang di Palestina itu membuat galian-galian untuk mencari tabut itu. Terutama di depan Masjidil Aqsa itu ada galian yang dalamnya itu sudah hampir sekilo. Dalam bentuk lebar. Mencari tabut itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kisah tentang Bani Israel ini sangat luar biasa banyak di dalam Al-Quran saja diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
tentu seperti apa yang disampaikan Ustadz, bahwa tidak semata-mata Allah mengulang suatu cerita di dalam Al-Quran. Ada pesan khusus yang ingin Allah sampaikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, apa betul. hikmah banyaknya Allah bercerita tentang Bani Israel ini, Ustadz? Iya, betul. Jadi ratusan kali Allah sebutkan Nabi Musa di dalam Al-Quran. Dan puluhan kali Allah sebutkan Bani Israel di dalam Al-Quran. Dan wa fi qasasihim ibratun li ulil albab. Itu nggak mungkin nggak. Kita harus yakin. Seluruh kisah yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran itu untuk ibrah kita. Makanya Allah katakan secara umum, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkan satu sejarah yang penuh dengan makna dan fakta agar mereka itu sanggup berpikir secara logis, secara rasional, secara empirik. Nah, di antara sekian yang Allah hadirkan itu kan semuanya perilaku Bani Israel. Yang perilaku ini bisa saja juga muncul di tengah umat Islam. Hal itu dikarenakan 3 faktor. Satu, itu watak manusia. Yang terjadi pada Bani Israel bisa saja terjadi pada umat Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, ini yang kedua yang penting, umat Nabi Muhammad itu akan berdampingan sering dengan orang-orang Bani Israel Yahudi Nasrani. Sehingga di sini pasti ada suatu saling menularkan watak dan tradisi kan gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa watak, kebiasaan, tradisi, ajaran mereka itu mudah terserap. Makanya sampai Rasulullah wanti-wanti juga kan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. La tattabi'unna sanana aw sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in law dakhalu jukhrab dabbin la dakhaltumu. Rasulullah SAW ketika ditanya, apakah mereka itu Yahudi Nasrani? Siapa lagi? Nah, karena itulah kenapa alasan utama pertama Allah banyak menghadirkan cerita Bani Israel dan sering menyebutkan Nabi Musa alaihissalam yang ketertautan dakwahnya kepada Bani Israel karena 3 tersebut. Mudah-mudahan yang baik bisa kita adopsi, yang jelek kita bisa tinggalkan dengan 3 prinsip kan, adopsi, asimilasi, nah yang ketiganya asosiasi. Adopsi kita ambil yang baik, asimilasi ya kita sekarang ini coba mana yang sekarang ini bisa disesuaikan dengan Islam, nah baru asosiasi kita coba sekarang ini kebaikan-kebaikan itu yang sudah ada di dalam Al-Quran dan Sunnah kita kuatkan di dalam hidup kita. Yang itu kita bisa ambil dari perjalanan Nabi Musa di dalam dakwahnya sampai Nabi Muhammad aja. Itu juga bagaimana Nabi kita sendiri yaitu Nabi Muhammad SAW mengambil banyak ibrah Nabi Musa. Ketika saat beliau mendapatkan rintangan dan tantangan dakwah dan tekanan penindasan, beliau mengatakan apa? Rahimallahu Musa udhiya akthara minni fasabar. Semoga Allah merahmati Nabi Musa yang ditindas lebih keras daripada saya, tapi masih bisa bersabar. Subhanallah. Ini wa fi qasasihim ibratun li ulil albab. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah berada di penghujung waktu, namun sebelum kita mengakhiri sesi ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini banyak sekali pertanyaan, namun kita pilih Ustaz ya yang pertanyaan dari beberapa pertanyaan yang masuk tadi. Pertanyaan pertama dari Bapak Sarjono di Jambi, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perilaku Bani Israel yang tidak bagus maksudnya? Namun padahal mereka juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu skenario Allah untuk membuat mereka begitu, atau memang perilaku mereka sendiri? Namun Allah sudah tahu bahwa mereka akan
menjadi kaum yang dimurkai gitu Ustaz. Apakah perilaku Bani Israel seperti itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah atau memang ya perilaku mereka sendiri gitu Ustaz? Taib, Bani Israel dengan perilakunya itu semuanya adalah ketetapan Allah. Karena Allah sendiri mengatakan ya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itulah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi kalau kita itu berbicara apakah tipikal-tipikal dan juga watak-watak perbuatan Bani Israel itu ketetapan Allah, takdir Allah, iya. Terus kemudian kenapa mereka disiksa? Ya itu bukan urusan kita. Itu loh ya. Inilah kesalahan banyak orang ketika memahami takdir. Dia bukan sibuk ngurusi dirinya, tapi sibuk ngurusi Allah. Padahal Allah itu enggak boleh dipertanyakan tentang apa yang dia perbuat. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia perbuat. Bahkan merekalah yang ditanya. Kenapa apa? Fa'alul lima yurid. Allah itu maha mengerjakan apa saja yang dia kehendaki. Dengan demikian, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Apa-apa yang kalian kehendaki dan juga apa yang diperbuat Bani Israel illa ayyasha Allah. Cuma di sini perlu diketahui, ini sedikit melenceng dari pembahasan, bahwa apa yang diperbuat manusia itu kan ada dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Semua itu dari sisi takdir ketetapan Allah. Yang sifatnya qadari kauni. Tapi dari sisi baik buruknya juga ketetapan Allah, baik dari sisi syar'i. Artinya dari ketetapan Allah yang sifatnya syar'i, Allah menyuruh Bani Israel untuk taat. Tapi mereka tidak mau taat. Bahkan mereka menyimpang. Nah, perbedaan kauni sama syar'i, kalau syar'i bisa terjadi, bisa tidak. Kalau qadari kauni pasti terjadi. Yang syar'i kalau dia mengikuti dapat pujian, kalau tidak ketercelaan. Kalau sekarang ini kauni tidak bisa kita semata-mata memuji karena perbuatan itu. Kita lihat terpuji enggak di dalam syariatnya. Nah, perbedaan yang terakhir, apa yang diputuskan oleh Allah secara syar'i itu pasti terpuji. Tapi apa yang diputuskan oleh Allah di dalam keputusan qauni qadari tidak selamanya terpuji dan tidak selamanya Allah itu ridha. Kalau qauni syar'i pasti ridha Allah. Allah meridhoi orang itu kalau sholat karena Allah memutuskan sholat itu wajib. Nah itu kan, itu putusan syar'i. Tapi kalau sekarang Allah memutuskan orang itu bunuh diri, kan gitu. Ini kan kauni. Apakah itu dipuji Allah? Tidak. Bahkan dicela Allah. Tapi kenapa Allah mengendaki orang bunuh diri? Karena suatu hikmah. Sama aja sekarang, simple contohnya, Allah mengendaki adanya iblis. Tapi Allah tidak suka sama iblis. Kenapa Allah hadirkan iblis? Untuk suatu hikmah. Dan jangankan Allah, kita juga mengalami melakukan sesuatu perbuatan yang kita sendiri nggak suka untuk suatu hikmah. Contoh, kita menghendaki orang tua kita dioperasi, padahal penuh dengan duka sedih nunggu hasil operasi. Kenapa kita lakukan itu? Untuk suatu hikmah, yaitu kesembuhan orang tua saya dari penyakit dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban untuk Bapak Sarjono di Jambi, dan kami ingatkan sekali lagi masih kami buka kesempatan bagi jamaah sekalian atau pemirsa HBS TV di rumah untuk bisa berinteraksi dengan kami di layanan nomor telepon 0881803339. Baik pemirsa sekalian, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bogor. Pertanyaannya, apakah Bani Israel ini Allah janjikan Yerusalem sebagai tanah airnya seperti dalam kisah di mana Nabi Musa membawa serta
kaumnya yaitu Bani Israel menuju Yerusalem, Ustaz? Demikian pertanyaannya. Ya, kalau kita melihat dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, memang ada semacam janji kan? Ya, Allah kan mengatakan begini ya. Wa tammat, ya, sebelumnya wa awrathnal qaumal ladzina istud'ifu masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha. Nah, kalimat barakna fiha itu tidak lain adalah Baitul Maqdis. Ya. Tapi janji Allah itu diakhiri dengan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Nih. Jadi keberkahan itu pindah kepada Rasulullah SAW. Gitu. Jadi memang ketika zamannya, ketika itu Allah janjikan. Kalau sekarang tidak. Oleh karena itu, kalau ada klaim di dalam kitab protokolatnya Bani Israel bahwa Palestina itu adalah bumi yang dijanjikan oleh Allah, memang dulu Anda dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mau ikut keluar bersama Nabi Musa alaihissalam. Ketika kamu mau mengikuti agama Nabi Musa alaihissalam, ya, dan beriman, bertakwa, beramal soleh, taubat. Tetapi semenjak Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, maka janji itu dinasakh oleh Allah dengan ayat tersebut. Wallahu a'lam. Yang dijanjikan ya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah ketika berfirman dan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan Masjidil Aqsa masih di tangan mereka. Kan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu baru ditaklukkan dan pindah ke tangan kaum muslimin kan pada zaman Umar bin Khattab. Berarti janji Allah kepada Bani Israel dengan ayat tersebut dinasakh dan berpindah. Allah menjanjikan tanah Baitul Maqdis dan juga Masjidil Aqsa akan berpindah kepada Nabi Muhammad dan umatnya, dan itu dibuktikan oleh Allah melalui tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu an yang sanggup menaklukkan Palestina ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dijanjikan di zamannya Ustaz ya. Yeah. Di zamannya sewaktu Nabi Musa Yeah. alaihi salam. Ya, kalau Bani Israel itu umpamanya mengklaim ini adalah tanah moyang saya. Moyang siapa? Kan di dalam kisah ini jelas-jelas Bani Israel ini migran gitu loh. Ya. Pindah. Asal tanah airnya juga kan nggak jelas beliau ini kan. Mereka ini. Bani Israel ini kan mereka awalnya itu dari keluarga Nabi Yakub memang. Kemudian pindah ke Mesir. Karena ajakan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian setelah itu dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala, barakna fiha tadi itu ke Baitul Maqdis bersama Nabi Musa alaihissalam. Kalau tanah air aslinya adalah miliknya Kan'an, ya, bukan miliknya Bani Israel. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibnu Umar di Tangerang, Ustaz. Ya. Apakah di antara nabi-nabi yang Allah utus kepada umat manusia, Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi yang paling berat ujiannya sehingga Nabi Muhammad SAW berkata belajar sabar dari Nabi Musa? Ya, intinya kalau kita itu mau menakar di antara sekian nabi, ujian paling berat adalah 5 kan, yang disebut dengan ulul azmi. Dan Nabi Musa alaihissalam itu masuk ke dalamnya. Ya. Tetapi kalau kita lihat di antara sekian nabi yang paling berat cobaannya ya Nabi Muhammad. Karena inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya. Nah, otomatis Nabi Muhammad ini nabi yang paling mulia, otomatis cobaannya paling berat. Nah, ucapan Nabi Muhammad itu adalah ucapan rendah hati. Seperti ucapan beliau bahwa jangan di antara kalian mengatakan ana khairun min Yunus ibnu Matta.
Bahkan Nabi Muhammad SAW merendah di depan Nabi Yunus ibnu Matta di dalam rangka tawadhu. Makanya ketika beliau juga mengatakan ana sayyidu waladi Adam, dikasih catatan yang embel-embel apa? La fakhra, bukan untuk bangga-banggaan, sombong-sombongan, gaya-gayaan. Artinya itu murni karunia keutamaan yang diberikan oleh Allah nanti di hari kiamat. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Itu ya. Allahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Ya. Dan ini juga ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdullah di Jakarta. Mengapa kaum Yahudi sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak mau beriman? Apakah ada tendensi keturunan atau nasab, Ustaz? Ya jelas bahwa mereka itu berbondong-bondong migran dari Syam. Makanya Yahudi yang tinggal di sekitar Khaybar, Bani ya, akan ada Bani Qainuqa, Quraidah dan yang lainnya itu kan berasal dari Yahudi Arab semuanya, Syam. Itu semata-mata ingin mendapatkan rahmat karunia Nabi terakhir yang dijanjikan di dalam kitabnya. Termasuk juga Salman Al-Farisi itu kan gitu. Yang datang dari jauh dari Persia mendapatkan isyarat dari pendeta-pendeta ini untuk tinggal di Madinah karena Nabi terakhir itu nanti datang dari Madinah. Ternyata setelah itu bukan dari turunan Bani Israel, dibunuh hasadan min indi anfusihim. Hasad itu merupakan satu bentuk iri karena sesuatu kelebihan. Kenapa kok bukan dari Bani Israel? Kenapa? Di dalam persepsi dan keyakinan Bani Israel merupakan suatu perkara yang bergengsi bahwa Nabi itu harus dari dia. Kenapa? Rasulullah sendiri mengatakan, Inna Bani Israel yasusuhumul anbiya. Bani Israel itu selama dari masa ke masa itu selalu dipimpin para rasul, para nabi. Coba bayangin. Makanya gengsi. Loh, mosok kok bukan dari golongan saya, keluarga saya, nggak mau hasadan min indi anfusihim. Sehingga ditolak dakwahnya, bahkan direncanakan untuk dibunuh, bahkan sudah hampir nyaris diracuni oleh salah satu wanita Yahudiyah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, menjaganya Nabi Muhammad ini. Bahkan Nabi Muhammad ketika saat sakit terakhir itu yang dirasakan adalah bekas racun itu. Kan wajar kan, orang itu kalau sudah tua biasanya pengaruh-pengaruh kondisi pola hidup itu yang dulu itu buruk itu akan terasa pada kehidupan di akhir hayatnya. Ini Nabi Muhammad merasakan itu. Saking manjurnya itu, untuk ukuran manusia biasa mati itu racun ya. Tapi Allah selamatkan. Itulah sikap watak Bani Israel. Wallahu a'lam. Jadi yang menghambat mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala faktor hasad dan kebanggaan terhadap nasab, Ustaz ya. Iya, hasadan min indi anfusihim. Ustaz, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Jakarta juga. Iya. Bagaimana pandangan Bani Israel atau kaum Yahudi ya, Ustaz, terhadap umat Islam? Dan mereka memandang umat Islam itu seperti apa gitu, mungkin atau umat-umat lain di luar dirinya, Ustaz? Iya. Di dalam Yahudi sekarang, di dalam kitab populer mereka, kitab suci mereka yang itu buatan tokoh-tokoh agama mereka yang disebut dengan protokol atau protokolat, bahwa seluruh bangsa-bangsa selain Yahudi itu diciptakan oleh Allah untuk melayani Yahudi. Jadi suatu hal yang sah-sah saja mereka memperlakukan pelayan-pelayan budak-budak ini sesuai dengan maksud, tujuan dan juga kepentingan Yahudi. Ya. Terserah mereka. Dan itu anehnya umat Islam itu menjadi korban utamanya. Menjadi korban teknologi mereka, menjadi korban farmasi mereka, menjadi korban politik mereka, menjadi korban siasat organisasi mereka, dan mereka bekerja secara sistematik. Memang
ya, berlindung di dalam sistem itu yang kita itu tidak bisa pola. Ya, mereka bisa menggunakan organisasi internasional, mereka bisa memakai peraturan-peraturan internasional, mereka punya mahkamah, mereka memiliki polisi dunia, mereka memiliki tentara dunia, semuanya diperalat untuk mengeksiskan dan mewujudkan bahwa Yahudi adalah sya'bullahil mukhtar. Yahudi adalah bangsa Allah terpilih dan selainnya adalah budak-budak yang disiapkan oleh Allah melayani Yahudi. Itu prinsip mereka dan itu ada di dalam kitab mereka. Kita bukan berpolemik, bukan beropini, tetapi itu suatu fakta, ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Dan selanjutnya ada telepon seperti Ya, ini. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ya, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan Ya, siapa? silakan. Di mana? Ya, saya ingin bertanya Pak Ustaz. Silakan. Ya. Saya ingin bertanya bahwasanya kaum Yahudi atau Bani Israel itu ketika diajak oleh Nabi Musa untuk memasuki Palestina, itu kan mereka menolak gitu, malah menyuruh Nabi Musa dan Tuhannya untuk berperang, dia menunggu. Ya. Itu kan merupakan suatu ingkar dari kaum Nabi Musa. Apakah sehingga Nabi Musa pun tidak bisa masuk ke sana, bahkan melepaskan diri dari kaum Bani Israel tersebut. Nah, apakah ini, pertanyaan saya, apakah ini merupakan suatu tanda bahwa sudah terputus janji Allah untuk memberikan Palestina Yerusalem itu kepada Bani Israel? Itu saja Pak Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Silakan. Ya. Perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengomentari di dalam firman-Nya, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin tadi. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami enggak akan masuk sampai mereka keluar. Kan aneh. Padahal enggak mungkin mereka itu terusir keluar kalau enggak kita keluarkan, kan gitu. Enggak mungkin bim salah bim begitu Allah menyingkirkan. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, ya udah, pokoknya kalau mereka keluar ya kami akan masuk. Nah, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Subhanallah. Hanya fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Suatu bayaran yang sangat mudah. Hanya dia itu mau masuk, langsung Allah Subhanahu wa taala janjikan dia itu bisa keluar. Masuk toh aja. Ya. Tapi itulah yang diperbuat oleh Bani Israel, tidak mau tahu. Jadi akhirnya apa? Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala janji itu. Harusnya kan dia masuk sambil tawakkalu 'ala Allah, keluar mereka. Nah, apakah sampai akhirnya masuk bersama Nabi Musa? Di dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Musa meninggal dunia pada saat ada di Tih tersebut. Nah, yang akhirnya maju adalah rajulani tadi, dua orang tadi. Yang tidak lain adalah Yusha' bin Nun. Ya, Yusha' bin Nun sama satu temannya, ya, disebutkan di dalam satu riwayat itu namanya Kalib bin Yufa, ya, bin Yufana, ya, Kalib bin Yufana. Jadi Yusha' bin Nun sama Kalib bin Yufana inilah yang akhirnya masuk memerangi mereka, dan subhanallah, coba bayangkan, cuma dua orang ngalahkan sekian banyak orang. Padahal Allah katakan qauman jabbarin tadi itu. Ini kaum yang sangat sadis, bengis, jahat. Coba. Padahal hanya
masuk saja bisa dikalahkan. Ini kan merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh Allah, kenikmatan yang melimpah ruah. Dan Allah buktikan, coba bayangkan, hanya masuknya Yusha' bin Nun sama Kalib bin Yufana, semuanya lari tunggang landang. Nggak tahu itu caranya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan dua orang, yang di dalam suatu riwayat, dua orang ini berasal dari mereka. Jadi kaum Jabbarin ini, yang akhirnya mereka taubat, masuk Islam bersama Nabi Musa alaihissalam. Ketika mungkin masuk pertama kali itu ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Jadi Nabi Musa alaihissalam wafat di tengah Tih tadi selama 40 tahun, dan akhirnya diganti oleh Yusha' bin Nun sama Kalib bin Yufana, misi dakwahnya sampai akhirnya menyerang kaum Jabbarin dan akhirnya mendapatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti sampai kepada pembahasan Talut. Nah, nanti kita akan bahas di sana. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ini Ustaz ada pertanyaan Ya. terakhir sepertinya karena kita Siap. dibatasi oleh waktu. Pertanyaannya, apa wasiat Nabi Muhammad SAW kepada umatnya terkait kewaspadaan kita dalam berinteraksi dengan bangsa atau Bani Israel atau orang Yahudi, Ustaz? Ya. Ya, yang utama pertama Rasulullah SAW wanti-wanti itu kan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in law dakhalu jukhra dhabbin la dakhaltum. Rasulullah SAW itu paling khawatir umat ini hanyut pada tradisi, kebiasaan, ajaran mereka. Makanya dalam hadis yang lainnya, Masya Allah, terang-terangan Rasulullah mengatakan, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li law kana minhum man ata ummahum alaniyatan lakana min ummati man yaf'alu dhalika. Allahu akbar. Kata Rasulullah, akan terjadi pada umatku ini suatu kondisi yang terjadi pada Bani Israel, saking persisnya seperti sandal ketemu pasangannya. Antum ambil sandal jepit, kemudian tempeli begini. Persis. Ya Allah. Dan subhanallah, Rasulullah bukan mengatakan di atas angkasa. Rasulullah bukan sedang mendongeng. Rasulullah ingin menjelaskan kondisi umatnya, dan Rasulullah juga memberikan antisipasinya. Dan betul, subhanallah, coba bayangkan, mereka senang hari-hari besar, umat Islam juga senang hari-hari besar. Mereka punya perayaan peringatan hari lahir nabinya, kita juga punya peringatan hari lahir nabi kita. Mereka juga memperingati hari naiknya Isa, kita juga punya naiknya Nabi Muhammad dengan Isra Mi'rajnya. Turunnya juga ada, turun nuzulul Quran. Allah, man tashabbaha biqaumin, sampai di antara mereka yang biasa melakukan ulang tahun itu kan, ini yang dikatakan oleh Rasulullah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Yang punya kebiasaan pacaran kan mereka, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Yang ibadah dengan musik itu coba lihat di tempat-tempat ibadah mereka. Kan mereka, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Bukankah itu semua sudah hadir dan menjadi bagian ibadah umat kita? Ternyata yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ini sudah hadir. Sudah terjadi. Nas'alullah al-afiyah. Dan kita sekarang ini, kalau kita mau bedah tradisi, kebiasaan, ajaran umat lain, terutama Yahudi, Nasrani, yang sudah meresap ke dalam ajaran, pemikiran, serta ideologi umat Islam ini, sudah hampir nyaris tamat. Sudah hampir semua ditiru oleh umat Islam. Mereka beribadah tepuk-tepuk, siul-siul, di kita juga sudah ada. Mereka biasa melakukan homo dan juga lesbi, di umat kita juga ada. Mereka melakukan tato, tindik telinga buat laki-laki, di kita juga ada.
Di antara mereka memasukkan organ tunggal, gitar dan yang lainnya ke tempat ibadah. Di kita juga bahkan ada plesetan dialog antara sopir non-muslim dengan sopir Islam. Katanya sopir non-muslim, di tempat ibadah lo kagak ada gitar, nggak ada organ. Katanya sopir Islam, emangnya apa ya masjid ini masa ada gitar, ada organ, kata dia. Nggak begitu. Bukan soal masalah ini masjid, tempat suci. Masjid lo nggak ada organ, nggak ada gitar karena takut hilang. Kotak masjid aja hilang. Nah kan gitu. Jadi ada beberapa masjid tidak dikasih organ tunggal sama ketepung atau mungkin tabuan-tabuan yang lainnya. Bukan karena mereka faham itu dosa. Itu nggak patut di masjid. Bahkan mereka sudah mengadon itu semuanya. Mereka takut dicolong maling, dicolong doyol gitu. Kotak aja hilang, dirantai segini, itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih atas jawaban-jawaban sudah disampaikan tadi. Dan juga pembahasan yang sudah disampaikan. InsyaAllah banyak faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan selanjutnya Ustaz bisa disampaikan kesimpulan serta hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa di sesi nasib Bani Israel pasca tenggelamnya Firaun ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, jadi kita sampai pada penghujung dialog serius ini bahwa nasib Bani Israel setelah pasca tenggelamnya Firaun adalah satu nasib yang tidak pernah dimiliki oleh umat lain. Faddaltukum 'alal 'alamin, itu Allah buktikan. Dari mulai diberikan kekuasaan dan mewarisi kekayaan Bani Israel utuh, bahkan bisa menikahi orang-orang dulu buruh, budak, rendahan, kaum bangsawan mereka. Tetapi itu semuanya tidak dibalas dengan syukur, bahkan dibalas dengan air toba. Belum lama dia sudah meminta supaya dibikinkan arca seperti tuhan-tuhan yang disembah selain Allah itu. Belum lama mereka menyembah pedet. Belum lama juga diajak sekedar masuk tanpa perang, membantah. Ini semua membuat pelajaran buat kita semuanya. Kenikmatan kalau dibalas dengan keingkaran, Allah pasti marah. Allah pasti tidak terima yang tadi fayahlil 'alaikum ghadabi. Pasti murkaku akan menimpa kalian. Makanya mereka disebut maghdubi 'alaihim. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari peristiwa tersebut. Yang baik kita tularkan, yang jelek kita tinggalkan. Dan insya Allah kita akan bahas di season yang akan datang, yaitu dosa-dosa Bani Israel yang tidak terampunkan. Yaitu dosa-dosa yang berat, yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka insya Allah. Demikian. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Tafadhal. Baik, pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian yang saat ini masih setia mengikuti kegiatan acara kami dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber bisa diambil manfaat serta faedahnya bagi kita semua. Dan insya Allah kita bertemu lagi di sesi yang akan datang. Dan kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Pondok Pesantren Tahfidz kita ini kita akan berikan
nama Tahfidz Agropreneur yang akan kita dirikan di lahan kurang lebih 5.000. Nah, ada lagi kurang lebih 2,5 hektar. Kita akan merencanakan di sini beberapa rencana bisnis yang menopang pondok pesantren ini, yang tidak lain adalah di sini ada pertanian. Kemudian di sini ada beberapa lahan peternakan ikan, ya. Nanti kita akan buat untuk kegiatan mereka, insya Allah. Nah, kita sudah memiliki gedung 2 tingkat, yang ini rencana kita akan buat untuk asrama, dan anak-anak yang belajar, yang calon menjadi ulama dan dai, tidur di sini, istirahat di sini. Untuk tempat belajarnya kita akan fokuskan di masjid. Nah, masjid ini kita akan dirikan di sini, ya. Ini adalah tempat yang akan kita dirikan masjid, kurang lebih 25 kali 25 di sini, insya Allah. Ini yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dukungan dan juga support serta atensi dari Bapak Ibu sekalian Ahlus Sunnati wal Jamaah akan mensupport, akan menjadikan pondok pesantren ini segera berjalan, dan anak-anak didik kita dari seluruh Persada Nusantara ini secepatnya bisa mendaftar, karena kita sudah buka gelombang pertama dan juga kita sudah mulai sementara di Jakarta, pendaftarnya sangat bludak, dan baru kita buka seminggu saja maka kursinya sudah full. Ini menunjukkan bahwa animo dan juga antusias kaum muslimin, generasi kita yang ingin mempelajari dan menghafalkan Al-Quran, menguasai kitab-kitab yang bahasa Arab itu sangat tinggi sekali. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendukung, mensupport kami untuk mendirikan, melangsungkan, membangun pondok pesantren tahfidz dan bahasa Arab ini gratis, insya Allah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ramadan sudah di depan mata kita. Allah berikan kesempatan kesekian kali untuk merasakan, untuk mencicipi manisnya Ramadan. Ramadan sangat membahagiakan, tamu agung bagi orang yang beriman. Makanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa Ramadan seperti telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kegembiraan akan hadirnya Ramadan dengan menyampaikan
kabar berita kepada para sahabatnya, kaum muslimin pada saat itu. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Keberkahan umur kita, Masya Allah, amal dilipat gandakan pahalanya. Apalagi, Masya Allah, kita ketika bisa masuk Lailatul Qadar. Berkah jasmaniah kita karena makin kita sering puasa, makin kita itu sehat. Barokah perekonomian kita karena transaksi berbagai macam kebutuhan komoditas meningkat pada waktu bulan Ramadan. Berkah etos kerja kita karena ketika Ramadan kita makin kuat, makin semangat. Lihat aja, jihad-jihad kaum muslimin dimenangkan pada waktu Ramadan, dilakukan pada waktu Ramadan. Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, Allah fardukan kepada kalian puasanya. Makanya Ramadan ini wajib, Ramadan itu fardu ain. Siapa yang tidak puasa, apalagi ada unsur ingkar, maka dia telah keluar dari Islam. Faradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan pintu surga. Di luar Ramadan hanya dibuka waktu Senin dan Kamis, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah. Di dalam hadis yang sahih, tuftahu abwabul jannati kulla yaumil itsnaini wal khamis, fayaghfirullahu ta'ala likulli man la yushrik billahi syai'a illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna anziru hatta yastaliha. Dibukanya pintu surga pada waktu Senin dan Kamis. Allah ampuni dosa setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah, kecuali antara seorang dengan saudaranya ada crash, ada pertengkaran, ada ketidakbaikan hati, maka dikatakan kepada malaikat, tunggu dulu sampai dia itu damai dan islah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka, total tidak ada yang dibuka. Subhanallah. Dibukanya surga, ditutupnya neraka memberikan makna rahmat Allah turun melimpah. Kalau di luar Ramadan setiap Senin dan Kamis, sementara di dalam bulan Ramadan setiap hari. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Inna lillahi fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Allah memiliki malam pada saat itu lebih baik daripada 1000 bulan. Faman hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalangi kebaikannya, maka dia telah terhalangi seluruh kebaikan. Kenapa? Ini adalah bulan akselerasi. Ini adalah malam akselerasi percepatan kita masuk surga. Bayangkan, kalau seandainya sekarang pemerintah mengadakan percepatan pendidikan, orang bisa sekolah dalam 1 hari mendapatkan ijazah. Dari mulai TK sampai perguruan tinggi umpamanya. Bukankah kita berbondong-bondong, berpacu, dan semangat antusias untuk mengikutinya bagi orang yang tidak atau belum memiliki ijazah? Allahu Akbar. Kebahagiaan akhirat, kesempatan untuk sukses di akhirat dibuka oleh Allah hanya dalam 1 malam. Sama dengan 1000 bulan. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, mari kita semangat, antusias, dan kita siapkan kesemangatan yang prima untuk mengejar berbagai macam rahmat, pengampunan, dan itqun minan nar, pemerdekaan dari neraka, yang itu inna lillahi utaqa fi Ramadan wa dzalika fi kulli lailatin. Allah memiliki orang-orang hamba yang dimerdekakan dari neraka, dan itu ada setiap malam. Kita siapkan rohani kita,
hati kita, jasmani kita untuk berpacu mengejar surga dengan melakukan berbagai macam aktivitas ibadah. Kita kuatkan sholat jamaah kita di masjid bersama rawatibnya. Kita baca Al-Quran kalau bisa hatam berkali-kali. Kita perbaiki tahajud kita. Kita perbaiki puasa kita. Kita hindari berbagai macam maksiat ketika Ramadan, terutama maksiat lisan dari dusta dan ghibah, maksiat telinga mendengarkan berbagai macam yang haram terutama musik, maksiat tangan kaki, kita berjalan ke tempat-tempat maksiat. Demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan emas ini kembali lagi hadir kepada kita di bulan Ramadan yang mulia ini, syahrun azim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sana ada syahrul Quran, ada syahrul sadaqah, ada syahrul i'tikaf. Siapa yang menemui kedua orang tuanya ternyata dia masuk neraka, maka semoga dia itu jauh dari Allah. Amin. Dan siapa yang mendengarkan namaku disebut tidak menjawab salawat, tidak mengucapkan salawat kepadaku, maka semoga dia dijauhkan dari Allah. Amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hantarkan umur kita, kesehatan kita, dan kesempatan prima ini sampai Ramadan, sampai akhir Ramadan, dan diberikan suatu kekuatan untuk menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah selama Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.